Halo semuanya, perkenalkan saya Tommy Andrian. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi terkait cost allocation, joint products, and byproducts. Di mana referensi buku yang saya gunakan itu berasal dari Hongren's Cost Accounting. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat memahami bagaimana definisi dari joint cost, split off point, dan juga separable cost. Dan juga diharapkan kalian dapat mengalokasikan joint cost dengan menggunakan sales value dengan split off method. Nah, definisi dari joint cost itu sendiri merupakan biaya dari proses produksi yang menghasilkan banyak produk secara bersamaan. Ya, sedangkan kalau split off point itu artinya titik pisah. Nah, artinya apa? Titik dalam proses produksi bersama ketika dua atau lebih produk itu dapat diidentifikasi secara terpisah. Ya, sedangkan kalau separable cost itu artinya biaya yang dapat dipisahkan. Artinya apa? Semua biaya, baik biaya manufaktur, biaya pemasaran, kemudian biaya distribusi, dan sebagainya, yang dapat terjadi di luar titik pisah, kemudian ini dapat dibebankan ke masing-masing produk tertentu yang diidentifikasi pada titik pisah tersebut. Nah, mari sekarang kita simak sebagai contoh bagian dari joint cost-nya ya. Di sini akan dikasih tahu informasi di soal joint cost dari bahan baku susu ya, sebesar $400.000. Kemudian dari bahan baku susu ini itu dapat di-split menjadi dua produk, yaitu dari cream dan juga liquid skim. Nah, di sini untuk kedua produk ini sama-sama tidak memiliki beginning inventory atau persediaan awal, kemudian dikasih tahu untuk krim memiliki jumlah produksi sebesar 25.000, sedangkan liquid skim itu sebesar 75.000. Nah, tingkat penjualan juga dikasih tahu di sini untuk krim dari produksinya sebesar 25.000, dia hanya terjadi penjualan sebesar 20.000, sehingga akan menghasilkan ending inventory sisa sebesar 5.000. Sedangkan kalau untuk liquid skim dari tingkat produksinya 75.000, dia hanya memiliki tingkat penjualan per galon sebesar 30.000 ya. Sehingga masih ada sisa ending inventory sebesar 45.000. Nah, untuk selling price per galonnya untuk krim itu dikasih tahu di soal sebesar $8, sedangkan kalau liquid skim itu sebesar $4. Nah, mari sekarang kita lihat dengan menggunakan sales value at split off itu, maka penjelasannya seperti ini. Yang split off point itu maksudnya adalah metode nilai jual pada pemisahan mengalokasikan biaya bersama ke produk bersama yang diproduksi dalam periode akuntansi berdasarkan nilai total penjualan relatif pada titik pisah tersebut. Seperti itu. Nah, di mana metode ini itu menggunakan nilai penjualan seluruh produksi pada periode akuntansi, jadi bukan hanya kuantiti yang terjual saja. Ya, nah mari kita simak bagaimana cara perhitungannya. Di sini kita akan memperhitungkan dua panel, yaitu panel A, kita akan memperhitungkan dulu allocation of joint cost dengan menggunakan sales value pada saat split off point gitu ya. Nah, di sini ada dua produk yaitu cream dan juga liquid skim gitu ya. Nah, ini adalah sales value dari total production pada saat split off point, di mana kalau cream itu sebesar 25.000 galons ya, tingkat produksinya, kita kalikan dengan $8 per galonnya, ini given information yang tadi, sehingga akan diketahui nilainya $200.000. Sedangkan kalau untuk liquid skim itu tadi tingkat produksinya adalah 75.000 galons, dikalikan dengan harga sellingnya yaitu $4 ya per galon, sehingga akan diketahui nilainya 300.000 sehingga kalau kita total gabungan dari keduanya akan menghasilkan $500.000. Kemudian kita bobotkan di mana untuk yang krim didapat dari 200.000 dolar, didapat dari yang sales value tadi, yang total production-nya, dibagi dengan total gabungan dari keseluruhan kedua produk ini, yaitu 500.000. Sehingga akan didapat pembobotan untuk krim itu adalah 0,4, sedangkan kalau untuk liquid skim didapat dari 300.000 dibagi dengan 500.000, sehingga pembobotannya adalah 0,6. Nah, untuk joint cost allocated perhitungannya,
Karena kita sudah tahu pembobotannya, krim 0,4, liquid skim adalah 0,6, sekarang kita bisa hitung joint cost allocated-nya, di mana tadi sudah dikasih tahu di awal di soal joint cost-nya sebesar 400.000, sehingga kita kalikan dengan bobotnya untuk krim 400.000 kita kalikan dengan 0,4 sehingga akan didapatkan joint cost allocated untuk krim sebesar 160.000 dan untuk liquid skim itu didapat dari 400.000 dikalikan 0,6 yaitu sebesar 240.000 dolar ya untuk liquid skim. Nah, untuk joint cost per galonnya maka kita dapat perhitungkan yaitu dilihat dari joint cost allocated-nya dibagi dengan total production-nya. Jadi kalau untuk krim maka joint cost allocated-nya 160.000 dibagi dengan total production untuk krim tadi 25.000 sehingga didapat joint cost joint production per galonnya sebesar 0,6,4 dolar untuk krim, sedangkan untuk liquid skim 240.000 dibagi 75.000 galons sehingga didapat 3,2 dolar joint production cost per galon untuk liquid skim. Jika sudah, maka sekarang kita pindah ke panel B, di mana panel B ini untuk memperhitungkan product line income statement dengan menggunakan sales value at split off method untuk period Mei 2017, gitu ya. Nah, maka kita dapat memperhitungkannya mulai dari revenue atau pendapatan, berarti kita menghitung dari nilai penjualannya ya, total penjualannya, di mana kalau krim itu penjualannya sebesar 20.000 galons, kita kalikan dengan harga jualnya 8 dolar, sehingga akan didapatkan total revenue untuk krim adalah 160.000. Nah, untuk liquid skim total penjualannya adalah 30.000, kita kalikan dengan selling price-nya 4 dolar per galon sehingga didapatkan total pendapatan untuk liquid skim adalah 120.000. Gabungan dari kedua produk ini menghasilkan total pendapatan sebesar 280.000 dolar. Ya, kemudian kita kurangi dengan cost of goods sold dalam hal ini terkait dengan joint cost-nya tentunya ya. Nah, product cost-nya kita production cost-nya kita dapat dari joint cost tadi yang sudah kita perhitungkan juga dari joint cost allocated yang ada di panel A, yaitu didapat dari krim 160.000, liquid skimnya 240.000. Nah, kemudian kita kurangi dengan ending inventory karena tadi masih tersisa ya dari jumlah yang diproduksi dengan yang dijual itu tidak sama, artinya lebih sedikit yang dijual gitu sehingga masih menghasilkan ending inventory. Nah, untuk krim tadi menghasilkan ending inventory sebesar 5.000 galons, kita kalikan saja dengan joint production cost per galonnya yang sudah kita hitung di panel A, maka 5.000 dikalikan 6,4 dolar untuk krim sehingga didapat 32.000 dan untuk liquid skim 45.000 galon sisa dari total production dikurangi sama sales-nya sebesar 45.000 ya. Kita kalikan dengan joint product cost per galonnya sebesar 3,2 sehingga didapat 144.000 sehingga kalau kita totalkan cost of goods sold untuk joint cost untuk krim sebesar 128.000, untuk liquid skim sebesar 96.000. Nah, revenue dikurangin dengan cost of goods sold itu akan didapat yang namanya gross margin, yaitu krim revenue sebesar 160.000 dikurangi dengan cost of goods sold-nya 128.000 sehingga didapat gross margin-nya sebesar 32.000. Nah, untuk liquid skim revenue-nya 120.000 kita kurangkan dengan cost of goods sold-nya sebesar 96.000 sehingga didapat gross margin sebesar 24.000. Nah, dari sini sebetulnya kita dapat melihat bahwa untuk produk krim itu memiliki gross margin lebih tinggi ya, sebesar 32.000. Dan liquid skim lebih rendah yaitu sebesar 24.000. Dan gabungan dari keduanya memiliki gross margin sebesar 56.000. Kalau kita hitung juga berdasarkan percentage, gross margin percentage, itu kita bisa hitung dari 32.000 dibagi dengan 160.000, 32.000-nya dari gross margin dibagi dengan nilai production cost-nya. Jadi untuk krim sebesar 20%, liquid skim sebesar 20%, dan total semua juga sama 20%. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.